Hai everyone, welcome. Kenalin, aku Afifah, NIM 047 dari kelas Psikologi 4D. Ayo kita ngebahas tentang berbagai masalah yang sering dihadapi di PAUD dan gimana caranya kita bisa mengatasi masalah itu. Apa aja sih masalah yang sering terjadi di PAUD itu? Nah, yang pertama ada permasalahan sosialisasi anak. Sebagai orang yang lebih tua, kita pasti pengen dong anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang bisa bergaul dengan baik. Namun, gak jarang kita melihat anak-anak di PAUD itu kesulitan bersosialisasi. Mereka mungkin ngerasa malu, takut, atau bahkan cenderung agresif ketika berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, terus gimana dong caranya biar anak lebih bisa bersosialisasi? Nah, aku punya tips nih. Yang pertama, kita bisa dorong interaksi yang positif. Jadi, beri contoh gimana caranya berinteraksi yang baik. Anak diajari bermain dengan teman-temannya di PAUD, atau mungkin kalau di rumah dengan tetangga atau saudara-saudara yang sebaya. Terus tips yang kedua itu cerita dan bermain peran. Jadi kita bisa gunain cerita dan permainan peran untuk ngajarin anak caranya berinteraksi. Misalnya, dengan bermain menjadi penjual dan pembeli atau dokter dan pasien dan sebagainya. Lalu kita juga bisa beri apresiasi kepada anak. Jadi kasih pujian setiap usaha anak dalam bersosialisasi sekecil apapun itu. Permasalahan yang kedua itu ada masalah konsentrasi dan fokus. Siapa sih yang gak khawatir melihat anaknya sulit fokus di kelas? Nah, terkadang tuh anak-anak mudah terdistraksi sama hal-hal kecil dan sulit untuk mengikuti arahan dari gurunya. Untuk tips mengatasinya, yang pertama kita bisa menciptakan rutinitas. Jadi rutinitas yang konsisten itu membantu anak memahami apa yang diharapkan. Misalnya, waktu bermain, belajar, dan istirahat yang terjadwal. Lalu tips yang selanjutnya kita bisa bermain sambil belajar. Gunain metode pembelajaran yang menyenangkan seperti permainan edukatif yang melibatkan gerak fisik. Selanjutnya ada lingkungan yang kondusif. Nah, kita harus mastiin bahwa area belajar anak itu bebas dari gangguan, seperti suara bising atau televisi yang menyala. Nah, permasalahan yang ketiga itu ada permasalahan kemandirian. Kita semua pasti pengen anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang mandiri. Tapi beberapa anak di PAUD mungkin menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada orang tuanya ataupun pada pengajarnya. Tips mengatasinya itu kita bisa melatih tanggung jawab kecil. Jadi, mulai dari memberikan tugas-tugas sederhana seperti merapikan mainan atau membantu mengambil piring sendiri setelah makan. Lalu kita bisa berikan pilihan, jadi biarkan anak memilih sendiri beberapa hal, seperti pakaian yang akan dia pakai atau makanan yang ingin dia makan. Tips yang selanjutnya, kita bisa berikan pujian dan juga penghargaan. Jadi, beri pujian ketika anak berhasil melakukan sesuatu sendiri, biar meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Permasalahan selanjutnya itu ada masalah komunikasi. Gak sedikit anak yang kesulitan dalam berkomunikasi, baik karena keterbatasan kosakata atau rasa takut bicara di depan umum. Nah, tips buat mengatasi masalah komunikasi ini, yang pertama kita bisa banyak bicara dan membaca. Jadi, sering-seringlah berbicara dengan anak dan membacakan cerita. Ini membantu memperkaya kosakata mereka. Tips yang kedua itu ada sabar dan memberi waktu. Jadi, berikan waktu bagi anak untuk menyelesaikan kalimat mereka. Jangan buru-buru dipotong ya ketika anak lagi bicara. Lalu tips terakhir itu ajarkan ekspresi emosi. Ajari anak untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan kata-kata. Misalnya, aku ngerasa sedih karena bla 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 semacam itu. Perlu kita bersama ingat bahwa setiap anak itu unik dan punya kecepatan perkembangan yang berbeda. Jadi, kesabaran dan dukungan dari kita semua akan membantu mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua dalam mendukung anak-anak di PAUD ya. Have a nice day semuanya. Thank you.